Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Fajar Nasruddin dengan NIM 215211131, kemudian Fajar Sulisti Aika Wardana dengan NIM 215211136, dan yang terakhir Jika Elisa Nahayani Paso dengan NIM 215211139. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang marketing management atau manajemen pemasaran. Lalu, apa sih manajemen pemasaran itu? Nah, manajemen pemasaran berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Menurut Cottrell dan Armstrong, pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pergerakan atau actualing, dan pengawasan. Jadi dapat diartikan bahwa manajemen pemasaran adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Kemudian ada 3 konsep pemasaran. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keadaan dirasakannya ketiadaan kepuasan dasar tertentu. Yang kedua, keinginan. Keinginan merupakan kehendak yang kuat akan pemuas yang spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam. Lalu yang ketiga, ada permintaan. Permintaan adalah keinginan akan produk yang spesifik yang didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Kemudian macam-macam konsep pemasaran yang terdiri dari 6 konsep pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Konsep ini berorientasi pada produksi dengan mengerahkan segenap upaya untuk mencapai efisiensi produk tinggi dan distribusi yang luas. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, performasi, dan ciri-ciri yang terbaik. Lalu yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen dibiarkan dengan begitu saja, kemudian organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Yang kelima, konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial berpendapat bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien, dengan tetap melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Lalu yang terakhir, konsep pemasaran global. Pada konsep pemasaran global ini, manajer eksekutif berupaya memahami semua faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategis yang mantap. Nah, itulah macam-macam konsep pemasaran. Kemudian, untuk sistem pemasaran, lingkungan sebuah sistem pemasaran, strategi pemasaran, kemudian macam-macam strategi pemasaran akan dijelaskan oleh teman saya Fajar Sulisti Aika Wardana. Sistem pemasaran. Dalam pemasaran, kelompok item yang saling berhubungan dan saling berkaitan itu mencakup yang pertama, gabungan organisasi yang melaksanakan kerja pemasaran. Yang kedua, produk, jasa, gagasan, atau manusia yang dipasarkan. Yang ketiga, target pasar. Yang keempat, perantara. Di antaranya pengecer, grosir, agen transportasi, dan lembaga keuangan. Yang kelima, kendala lingkungan. Sistem pemasaran yang paling sederhana terdiri dari 2 unsur yang saling berkaitan, yaitu organisasi pemasaran dan target pasarnya. Kemudian lingkungan sebuah sistem pemasaran. Ada 3 jenis di dalam lingkungan sebuah sistem pemasaran. Yang pertama, lingkungan makro eksternal, yang terdiri dari demografi atau kependudukan, kondisi ekonomi, teknologi, kekuatan sosial dan budaya, kekuatan politik dan legal, dan persaingan. Yang kedua, lingkungan mikro eksternal yang terdiri dari pasar, pemasok, dan pialang. Dan yang terakhir atau yang ketiga, lingkungan non
pemasaran intern, yang terdiri dari lokasi perusahaan, tanggungan bagian penelitian, dan pengembangan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan. Dalam strategi pemasaran, ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi dalam pemasaran, yaitu yang pertama, daur hidup produk. Strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. Yang kedua, posisi persaingan perusahaan di pasar. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam persaingan. Apakah memimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagian kecil dari pasar. Yang ketiga, situasi ekonomi. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan pandangan ke depan. Apakah ekonomi berada dalam situasi makmur atau malah berinflasi tinggi. Macam-macam strategi pemasaran. Yang pertama, strategi kebutuhan primer. Strategi pemasaran untuk merancang kebutuhan primer, yaitu dengan menambah jumlah pemakai dan meningkatkan jumlah pembeli. Yang kedua, strategi kebutuhan selektif, yaitu dengan 2 cara. Yang pertama, mempertahankan pelanggan, misalnya memelihara kepuasan pelanggan, menyederhanakan proses pembelian, dan mengurangi daya tarik atau jelang untuk beralih merek. Yang kedua, menjaring pelanggan dengan mengambil posisi berhadapan atau mengambil posisi berbeda. Secara lebih jelas, strategi pemasaran dapat dibagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama, merangsang kebutuhan primer dengan menambah jumlah pemakai. Yang kedua, merangsang kebutuhan primer dengan memperbesar tingkat pembelian. Yang ketiga, merangsang kebutuhan selektif dengan mempertahankan pelanggan yang ada. Dan yang terakhir, merangsang kebutuhan selektif dengan menjaring pelanggan baru. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila banyak salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.